Hai semua sahabat-sahabat saya, pernahkah kita dalam hidup kita berpikir tentang sesuatu yang harus kita perbuat dalam hidup ini? Mana yang utama, mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Tentu semua kita akan melihat dasarnya adalah firman Tuhan. Tapi satu firman Tuhan yang akan mengajak kepada kita supaya kita lebih berpikir ulang tentang keputusan, tentang sepak terjang, tentang hal-hal yang akan kita torehkan dalam hidup kita, karena hidup dalam dunia hanya sementara. Ada waktu kita kembali kepada Dia yang mengaruniakan kehidupan. Satu firman Tuhan yang saya sempat kupas dalam beberapa waktu yang lalu tentang apa yang harus kita lakukan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini firman Tuhan yang tentu akan membuka kembali paradigma kita tentang satu keharusan, kewajiban yang tidak bisa ditolak dalam hidup kita. Sesungguhnya kita ini adalah buatan Allah. Kita percaya kita semua lahir dalam dunia dalam satu rancangan Tuhan. Kita semua hadir dalam dunia ini tidak kebetulan, tapi Tuhan sementara berperkara bagi setiap kita. Kita diciptakan di dalam Kristus, tentu melalui kelahiran baru di dalam firman dan rohnya. Dan Tuhan punya maksud buat kita. Ini yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Dia mau supaya Anda dan saya melakukan satu pekerjaan yang baik. Artinya kita di bumi, tapi kita melakukan semua tindakan-tindakan itu yang dasarnya adalah firman Tuhan. Hal-hal yang baik itu dasarnya adalah kebenaran Tuhan. Sebagai misal, kita mau mengampuni, dasarnya adalah firman. Ampunilah sesamamu seperti Tuhan mengampuni setiap salah dan pelanggaran kita. Satu contoh, saudaraku. Ada banyak hal yang lain juga yang kita akan kembangkan dalam hidup kita. Kasihlah sesama manusia sebagai misal. Karena Tuhan juga sayang kepada kita. Tuhan cinta kepada kita. Dan Dia tidak pernah membuat sebuah perbedaan. Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam dunia yang baik ini, yang tentu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi rancangan Tuhan itu, kalau kita kembali kepada firman ini, ada rancangan supaya kita menorehkan sebuah agenda yang baik, supaya kita melakukan semua tindakan dengan baik, artinya mendatangkan berkat, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita mau supaya kita terlibat di dalamnya, bukan penonton, tapi menjadi pelaku-pelaku dari karya Tuhan yang dahsyat itu bagi setiap kita. Bapak Ibu saya kasihi, ini firman berlaku buat semua kita, termasuk juga buat saya yang berbicara. Apakah saya sudah melakukan pekerjaan yang baik atau belum? Apakah keluarga saya sudah mengerjakan hal-hal yang Tuhan sukai atau belum? Kalau memang belum sempurna, belum menjadi ke arah ke sana, kita kembali kepada firman. Tentu ada pengampunan, ada waktu yang Tuhan masih torehkan buat kita, ada kesempatan yang Tuhan masih bentangkan buat kita. Kita perbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Kita perbaharui kembali janji kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar bagi kita ketika Anda punya komitmen yang baik di dalam Tuhan. Semua kita punya kesempatan. Kita masih ada ruang, kita masih ada kesempatan, kita masih nafas, kita masih punya kekuatan hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Yuk, saya bersama-sama mengajak kepada semua kita, mari sepanjang kita punya hidup, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sorga kehendaki. Terima kasih Bapa dalam sorga buat renungan firman. Setiap kali kami bisa membaca, merenungkan, kami dikuatkan selalu lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu yang akan menolong kami setiap waktu. Setiap kali kami bisa membaca, merenungkan firman, kami dikuatkan berdiri lebih kuat lagi, berlari lebih giat lagi, terarah kepada sorga. Kendati pun kami ada di bumi, tapi kami melakukan perkara-perkara yang sorga mau, yang sorga terbuka, yang sorga kehendaki bagi kami. Roh Kudus mampukan kami Bapa, untuk kami setiap kali mengerjakan semuanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran Tuhan saja. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.